Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Ronji TV. Sunan Kalijaga terkenal sebagai salah satu 9 wali yang memiliki ilmu kanuragan dan ilmu batin yang tinggi sebagai karomah yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada 2 pusaka milik Sunan Kalijaga yang diyakini karomahnya hingga saat ini, yaitu Rombi Ontokusumo dan keris Kiai Carubuk. Kedua pusaka tersebut tetap disimpan anak cucu keturunan Sunan Kalijaga hingga saat ini. Bahkan setiap tanggal 10 Zulhijjah atau di hari raya Idul Adha, kedua pusaka tersebut dimandikan atau dijamas di jamasan. Tradisi ini tetap dilakukan sebagai wasiat Sunan Kalijaga terhadap keturunannya. Tradisi jamasan 2 pusaka tersebut adalah wasiat keramat dari Sunan Kalijaga sebelum meninggal. Setelah kepergian Sunan Kalijogo agar keturunannya merawat pusaka tersebut, namun dilarang untuk melihat pusaka tersebut kalau tidak ingin terkena musibah mata menjadi buta. Saat menjamas, seluruh tim dilarang melihat pusaka tersebut dengan mata terbuka, di mana saat menjamas mereka hanya diperboleh merendam tangannya ke dalam bokor minyak jamas. Selanjutnya melumasi kedua pusaka dengan kedua tangannya. Konon Rombi Ontokusumo dibuat dari kulit kambing yang dirajah oleh Sunan Bonang. Kisahnya dimulai saat wabah penyakit merajalela di wilayah pantai selatan yang ditimbulkan oleh Kanjeng Nyai Ratu Kidul, di mana pagebluk yang ditimbulkan oleh kejahatan Nyai Ratu Kidul tersebut merenggut jiwa siapa saja. Melihat kenyataan ini, Sunan Kalijaga lalu mencoba melawan wabah penyakit yang diciptakan Kanjeng Nyai Ratu Kidul. Lalu Sunan Kalijaga bertarung dengan Kanjeng Ratu Kidul tersebut, namun sang wali mengalami kekalahan. Setelah kekalahan itu, Sunan Kalijaga mendapat wangsit atau petunjuk yang mengatakan untuk mengalahkan Kanjeng Nyai Ratu Kidul, Sunan Kalijaga harus menghatamkan Al-Quran. Lalu sang Sunan menghatamkan Al-Quran di Masjid Demak dengan disaksikan beberapa anggota Wali Songo lainnya. Konon setelah usai menjalankan sholat subuh berjamaah, para Wali Songo menemukan kulit kambing pada hari Kemis Legi malam Jumat Pahing. Kulit kambing tersebut kemudian dibuat menjadi rombi dengan rajahan oleh Sunan Bonang. Rombi inilah yang kemudian disebut sebagai Rombi Ontokusumo. Namun setelah selesai, rombi ini terlalu sempit untuk dikenakan oleh Sunan Bonang. Lalu coba dikenakan oleh para Wali Songo lainnya, tetapi tetap saja tak muat. Tapi saat Sunan Kalijaga mencoba mengenakannya, rombi tersebut ternyata pas. Rombi Ontokusumo sendiri kemudian diberikan kepada Sunan Kalijaga. Ketika mengenakan rombi ini, Sunan Kalijaga menjadi lebih kuat. Kekuatan yang terkandung dalam Rombi Ontokusumo konon sangat luar biasa. Bahkan para sunan pun tak dapat menyimpulkan secara pasti cahaya yang terkandung dalam rombi tersebut. Berdasarkan cerita, sejak saat itu Sunan Kalijaga selalu mengenakan rombi tersebut. Rombi ini pula lah yang menjadi tameng dalam pertempurannya menaklukkan Ratu Pantai Selatan Nyai Loro Kidul, sehingga akhirnya penguasa Pantai Selatan itu akhirnya memeluk Islam. Sementara pusaka Kiai Carubuk dibuat oleh Empu Supa yang tak lain adalah sahabat Sunan Kalijaga sendiri. Saat diminta tolong untuk membuatkan keris untuk sang Sunan, Empu Supa terkaget-kaget karena konon bahan yang diberikan padanya hanyalah besi berukuran sebuah biji asam. Meski hanya sebesar biji asam, besi yang diberikan Sunan sebagai bahan kerisnya ternyata memiliki berat yang luar biasa, tak sesuai dengan besar dan ukurannya. Singkat cerita, Empu Supa kemudian selesai mengerjakan tugasnya. Keris yang sudah jadi itu kemudian dia serahkan pada Sunan Kalijaga. Oleh sang Sunan,
keris dengan 17 lekuk itu kemudian diberi nama keris Kyai Carubuk. Keris ini sangat ampuh dan diwariskan turun-menurun. Keris ini bahkan dapat mengalahkan kesaktian keris setan kober yang dipunyai Arya Panangsang saat terjadi pemberontakan di Mataram. Sunan Kalijaga merupakan salah satu wali songo penyebar Islam di Pulau Jawa yang terkenal memiliki kesaktian. Bahkan kesaktian yang disebut karomah itu kerap dimanfaatkan untuk berdakwah kepada umat ataupun membangun sarana prasarana ibadah. Suatu waktu Sunan Kalijaga diutus Sultan Demak mencari kayu jati dengan kualitas terbaik di hutan belantara. Sunan Kalijaga pun menjalankan perintah tersebut. Ia pergi ke sebuah hutan lebat di kawasan Gunung Pati. Konon hutan itu sangat lebat dengan pohon-pohon jati yang tumbuh subur. Namun sesuai perintah Sultan Demak, Sunan Kalijaga diminta untuk mencari pohon jati yang paling besar dan paling bagus. Sayangnya, setelah menemukan pohon jati yang dimaksud, justru menjadi sarang kera-kera berukuran besar. Kera-kera itu bergelantungan di setiap rantingnya. Pada waktu Sunan Kalijaga sampai di tempat itu, kera-kera tersebut merasa terkejut dan satu persatu turun seakan-akan siap menyerang Sunan Kalijaga. Kera-kera itu rupanya merasa terganggu dengan kehadiran Sunan Kalijaga. Melihat kondisi seperti itu, Sunan Kalijaga kemudian mencari sungai tak jauh lokasi pohon lalu berwudu. Setelah itu, pria bernama asli Raden Zahid ini lantas berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kera-kera raksasa penghuni pohon tersebut tidak mengganggu, bahkan mematuhi perintahnya. Tak disangka-sangka, kera-kera yang berjumlah banyak itu turun dari atas pohon dan duduk berbaris di hadapan Sunan Kalijaga. Sang wali Allah itu pun merasa takjub dan bersyukur. Sunan Kalijaga pun dibuat kian takjub saat kera-kera itu bisa berbicara layaknya manusia. Kami siap tunduk pada perintahmu. Mengetahui para kera itu berkumpul di hadapannya, Sunan Kalijaga pun menyampaikan maksud tujuannya. Ia berbicara kepada para kera bahwa dirinya diperintahkan untuk mencari dan mengambil pohon jati yang besar untuk membangun masjid. Sunan Kalijaga pun berharap para kera ini mengikhlaskan pohon jati itu untuk pembangunan masjid yang menjadi bagian syiar agama Islam. Kera-kera itu kemudian mengikhlaskan dan mau membantu Sunan Kalijaga, tetapi dengan syarat diizinkan untuk menjadi pengikut Sunan Kalijaga, tak dibiarkan ikut ke Demak. Sunan Kalijaga pun merasa keberatan dengan syarat yang disampaikan kera. Menurut Sunan Kalijaga, syarat itu dinilai sebagai bentuk keberatan karena pohon jati tempat tinggalnya diambil. Sunan Kalijaga pun menjelaskan para kera agar tidak ikut ke Demak. Sebagai gantinya, Sunan Kalijaga menanam 2 pohon jati di depan sebuah gua yang terdapat di hutan tersebut. Kera-kera itu pun mematuhi perintah Sunan Kalijaga. Gua itu konon sekarang bernama Gua Kreo atau Gua Tempat Kera, salah satu tempat wisata yang ada di Semarang, tepatnya di salah satu kecamatan Gunung Pati, di mana kawasan itu dulunya merupakan kawasan hutan Gunung Pati. Sampai saat ini pun di gua ini masih berkeliaran kera-kera yang jinak dan bergaul akrab dengan para wisatawan. Kera-kera tersebut diyakini merupakan keturunan kera-kera yang dulu pernah berhubungan dengan Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga memulai dakwahnya di Cirebon, tepatnya di desa Kalijaga. Beliau kemudian menyebarkan agama Islam pada penduduk Pamanukan dan Indramayu. Sunan Kalijaga dikenal dengan cara dakwahnya yang menggunakan pendekatan seni dan budaya seperti pertunjukan wayang, ukiran, gamelan, lagu, dan pakaian. Komplek Makam Sunan Kalijaga. Komplek Makam Sunan Kalijaga berada di kawasan pesisir pantai utara Jawa Tengah, tepatnya di Desa Kadilangu, Kecamatan Demak Kota, Kabupaten Demak. Lokasinya berjarak 2 km di sebelah tenggara kota Demak,
atau sekitar 3 km dari Masjid Agung Demak. Bangunan masjid dan komplek makam berada dalam satu kawasan yang merupakan ciri khas pola tata letak masjid dan makam yang ada di Jawa saat itu. Bangunan Masjid Kadilangu berbentuk joglo dengan atap tumpang susun 3, seperti halnya masjid-masjid kuno di Jawa lainnya. Sementara bentuk jirat dari makam memiliki bentuk jirat kuno dengan beberapa variasi, antara lain bentuk gada, kurawal, dan matahari. Seperti halnya komplek pemakaman kuno di Jawa, makam-makam disusun dalam beberapa halaman yang disekat tembok. Hal ini juga menunjukkan ciri khas makam raja atau pejabat, di mana makam utama terletak di halaman paling belakang. Di Kadilangu, makam Sunan Kalijaga yang merupakan makam utama terletak di halaman belakang. Untuk masuk ke makam Sunan Kalijaga atau gedung Kasunanan, peziarah akan melewati 3 buah pintu gerbang. Kemudian peziarah bisa berdoa di dalam gedung Kasunanan di dekat cungkup atau bangunan makam Sunan Kalijaga. Adapun di dalam cungkup tengah tersebut terdapat makam Sunan Kalijaga dan istrinya. Sementara di luar cungkup terdapat makam putra-putrinya, makam ayahnya, dan makam adiknya. Untuk makam-makam yang berada di luar gedung Kasunanan merupakan makam dari ahli waris Sunan Kalijaga yang telah dibuktikan dengan surat silsilah. Karomah kesaktian Sunan Kalijaga konon membuat ajaran Islam tersebar luas hingga di Thailand. Sosok Sunan Kalijaga sendiri merupakan salah satu wali songo yang menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa. Sunan Kalijaga merupakan putra dari Adipati di Tuban. Sebelum menjadi salah satu penyebar agama Islam di Pulau Jawa, Sunan Kalijaga terlebih dahulu berguru kepada Sunan Bonang saat pertemuan semasa masih menjadi perampok. Periode perjuangan Sunan Kalijaga atau Raden Sahid dalam menyebarkan agama Islam dimulai saat sang Sunan ini menggantikan seorang pendakwah Islam di tanah Jawa bernama Syekh Subagir yang kembali ke negara asalnya, Persia. Penggantian Syekh Subagir menjadikan langkah awal Raden Sahid mengikuti jejak para gurunya menyebarkan agama Islam. Dan sejak itu pula Raden Sahid resmi menjadi anggota Wali Songo dengan sebutan Sunan Kalijaga. Sosok Sunan Kalijaga sendiri bukan hanya berdakwah di Pulau Jawa saja. Bahkan sebelumnya Raden Sahid sudah pernah memulai dakwahnya saat berada di daerah Pasai, Semenanjung Malaya, bahkan sampai di wilayah Patani, Thailand. Konon saat berdakwah di wilayah Patani, Thailand, sosok Sunan Kalijaga bukan hanya dikenal sebagai penyebar agama Islam saja, melainkan juga dikenal masyarakat di sana sebagai tabib yang hebat yang mampu menyembuhkan setiap orang.